Rasanya hampir semua orang di seluruh dunia pernah menonton film produksi Hollywood dan Bollywood. Mulai dari film dengan cerita rada ngawur hingga yang benar-benar berkelas. Jangan pernah iseng menghitung ada berapa banyak judul film yang pernah dibuat oleh perusahaan film asal Amerika dan India tersebut. Yang jelas pasti banyak banget. Amoticon bingung, tapi bukan soal banyak-banyakan yang akan kita kupas kali ini, melainkan tentang ketakjuban saya terhadap kreativitas mereka, Hollywood dan Bollywood, dalam membuat plot, tema, atau jalan cerita sebuah film. Pernah nonton film Buried, Panic Room, Funny Game atau The Bread? Jika sudah, apa sebelumnya kalian pernah terpikirkan ada film semacam itu? Atau diam-diam bergumam dalam hati, gila, kok bisa ya bikin cerita sesimpel itu tapi hasilnya edan. Begitu juga dengan film-film yang dibuat oleh Bollywood di negeri India sana. Apakah kalian pernah berpikir sekaligus bertanya-tanya bagaimana bisa orang India sanggup membuat film sekelas 3 Idiots, PK, Slumdog Millionaire, Padman hingga Dangal? Sekarang mari kita bahas sedikit tentang film Don't Breathe yang pernah tayang beberapa tahun yang lalu. Film ini punya jalan cerita yang sangat sederhana. Saya sendiri bahkan tak terpikirkan. Hanya bercerita tentang pencurian yang dilakukan oleh 3 anak muda di sebuah rumah yang diisi oleh aki-aki tua yang matanya buta. Cuma itu saja, ya itu saja. Tapi, gilanya, film dengan jalan cerita sesimpel itu mampu membuat penonton terpukau hingga sesak nafas. Mereka para kreator film asal Amerika dan India mampu mengolah ide-ide sederhana seperti film Don't Breathe menjadi sebuah film yang hasilnya luar biasa. Sesuatu yang rasanya tidak pernah dipikirkan oleh para sineas Indonesia. Lantas timbul beberapa pertanyaan, apakah karena mereka, Hollywood dan Bollywood, memiliki industri film yang jauh lebih maju dari Indonesia? Iya, tapi bukan itu jawabannya. Apakah para pelaku industri film mulai dari penulis cerita hingga sutradaranya jauh lebih kreatif dibanding orang Indonesia? Nah, ini baru pertanyaan yang benar. Ternyata kuncinya adalah kreativitas. Akhirnya kita mendapat jawaban, ternyata untuk membuat film yang bagus dan berkualitas tidak melulu harus didukung oleh teknologi tinggi dengan anggaran yang besar. Tidak juga harus selalu diisi oleh para pemain yang terkenal. Buktinya Hollywood dan Bollywood mampu membuat film dengan jalan cerita dan lokasi yang sederhana namun hasilnya luar biasa. Jika sineas India bisa membuat film dokumenter hebat sekelas Manjhi, Padman, atau Dangal, masa sineas Indonesia gak sanggup membuat film dokumenter yang sama? Apakah di Indonesia gak ada sosok yang bisa diangkat menjadi sebuah film? Ya, kalau cuma asal bikin aja mungkin bisa, tapi kalau dibuat sekeren, mungkin seperti film-film India rasanya agak berat. Ini jelas menjadi tantangan bagi para sineas Indonesia untuk membuat film yang jalan ceritanya anti-mainstream, simple, namun bisa diolah menjadi sesuatu yang hebat. Sineas Indonesia miskin kreativitas? Sebagai penikmat film, saya sering berpikir apa iya, sineas kita tidak mampu membuat film yang jalan ceritanya simple, lokasinya itu-itu saja, dengan pemain yang biasa saja, tapi bisa dikemas menjadi sebuah film yang out of the box. Sesuatu yang endingnya tak diduga, twist, dan membuat para penonton terperangah. Kita punya Garin Nugroho, Joko Anwar, Riri Reza, dan sutradara bagus lainnya. Masa nggak pernah kepikiran untuk membuat film seperti The Breathe, 3 Idiots, atau Castaway? Masa mau bikin film yang ceritanya gitu-gitu aja? Sebagai contoh saja, kenapa sineas Indonesia gak bikin film tentang petualangan seorang anak kampung yang seumur hidupnya tidak pernah naik pesawat lalu ia nekat menyusup ke dalam pesawat yang endingnya ia menjadi penyelamat atas teror yang terjadi di dalam pesawat? Kenapa orang sekelas Joko Anwar gak kepikiran untuk membuat film horor yang bercerita tentang seseorang yang terjebak di Candi Borobudur, di mana akhirnya dia sendiri dikutuk menjadi patung batu?
contoh lagi, nih, kenapa juga misalnya gak bikin film yang bercerita tentang seorang pemulung miskin yang menyusup ke dalam sebuah rumah mewah yang ditinggal pemiliknya ke luar negeri. Selama beberapa hari si pemulung bisa menikmati segala macam fasilitas mewah di dalam rumah tersebut, di mana akhirnya si pemulung menjadi pemilik rumah tersebut karena